Lewat video call, Marcelino Ferdinand dapat backingan langsung tim Cahill terkait performa di Timnas U23 Indonesia. Dikawal super ketat, Timnas U23 Indonesia dapat sambutan spesial saat tiba di tanah air. Jay Itzes cetak gol penutup musim, klub milik orang Indonesia resmi promosi ke Serie A. Como promosi ke Serie A, kans abroad pemain Timnas Indonesia bertambah. Cek fakta, apakah pemain Guinea curi umur saat lawan Timnas U23 Indonesia? Sintayong ungkap rencana cari pemain naturalisasi lagi. Lewat video call, Marcelino Ferdinand dapat backingan langsung tim Cahill terkait performa di Timnas U23 Indonesia. Marcelino Ferdinand membagikan dukungan legenda Australia, tim Cahill usai serangkaian agenda Timnas U23 Indonesia selesai. Timnas U23 Indonesia finish di peringkat 4 Piala Asia U23 2024. Namun sayangnya Garuda Muda melewatkan kesempatan lolos ke Olimpiade 2024 karena kalah di semifinal, perebutan tempat ketiga serta play-off antar benua. Salah satu pemain Timnas U23 Indonesia, Marcelino Ferdinand sempat mendapat cacian dari netizen terkait performa di pertandingan perebutan tempat ketiga. Sintayong bahkan sempat pasang badan untuk membela Marcelino yang cukup terpengaruh akibat hujatan dasri netizen. Setelah seluruh agenda Timnas U23 Indonesia berakhir, Marcelino kini juga mendapat backingan dari legenda Australia, tim Cahill. Pemain KMSK Deinze itu membagikannya di Instagram. Sangat berarti memilikimu sebagai mentor tim Cahill, tulisnya. Dan seseorang yang bisa membantu di dalam dan luar lapangan, tambahnya. Sementara itu, tim Cahill juga memberi wejangan untuk Marcelino Ferdinand. Ia juga bilang Marcel bebas untuk menghubunginya jika perlu bantuan baik di dalam maupun luar lapangan. So Maiman, dengarkan, apa yang kamu butuhkan di dalam dan luar lapangan jangan ragu untuk hubungi saya lewat pesan, kata tim Cahill. Saya di sini untukmu. Yang terpenting sekarang kamu menikmati sepak bola, latihan keras, dan percaya. Selamat untuk Indonesia atas pencapaian di Piala Asia U23 2024. Kamu adalah contoh yang baik dan akan jadi masa depan sepak bola oke. Tambahnya, tim Cahill sendiri baru saja berkesempatan bertemu dengan Presiden Indonesia terpilih 2024 Prabowo Subianto untuk membicarakan pengembangan sepak bola. Dalam pertemuan itu, hadir pula Dusan Bogdanovic yang merupakan agen Marcelino Ferdinand. Video tim Cahill menelepon Marcelino direkam oleh Dusan Bogdanovic. Dikawal super ketat, Timnas U23 Indonesia dapat sambutan spesial saat tiba di tanah air. Aparat keamanan yang cukup ketat diturunkan untuk mengawal kehadiran skuad Timnas U23 Indonesia. Kedatangan Timnas U23 Indonesia ini di Bandara Soekarno-Hatta mendapat sambutan spesial. Pelatih Sintayong dan pemain Timnas U23 Indonesia menerima pengalungan bunga dari pengurus PSSI. Perwakilan federasi yang terpantau hadir seperti Sekjen Yunus Nusi, anggota Komite Eksekutif Exco PSSI, Arya Sinulinga, dan Muhammad. Seusai pengalungan bunga, Sintayong, Hernando Ari, serta Witan Sulaiman langsung memberikan keterangan kepada awak media yang hadir. Saat menuju ke kendaraan yang ditumpangi skuad Garuda Muda, pribadi berbadan kekar sigap mengawal. Di depan bus yang membawa Timnas U23 Indonesia, puluhan supporter menyambut dengan meriah dengan menyanyikan sejumlah chants. Salah satunya yang terdengar, El Garuda, ayo Timnas Indonesia jadilah sang juara. Bahkan ada juga yang mengibarkan spanduk bertuliskan We Make History dan terima kasih Garudaku. Sebelumnya, Timnas U23 Indonesia harus menerima kenyataan gagal melaju ke Olimpiade 2024 Paris. Timnas U23 Indonesia harus menjalani laga play-off. Jay Itzes cetak gol penutup musim,
klub milik orang Indonesia resmi promosi ke Serie A. Tiket promosi berhasil dikantongi Como usai bermain imbang dengan Cosenza pada partai pemungkas Serie B 20230 2024. Klub yang dimiliki pengusaha Indonesia, Hartono Bersaudara, itu menahan lawannya dengan skor seri 1-1 di kandang sendiri, Stadio Giuseppe Sinigaglia, Jumat 10 Mei 2024 atau Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Como menuntaskan musim dengan finish di peringkat kedua atau batas lolos otomatis ke Serie A. Mereka mengantongi 72 poin dari hasil 21 kemenangan, 7 kekalahan, dan 10 kali imbang dalam 38 penampilan. Como menyusul Parma yang sudah lebih dulu promosi. Pada pertandingan lainnya, Venezia harus menelan pil pahit saat menyambangi markas Spezia. Padahal tim tamu memimpin lebih dulu berkat gol Jay Edzes. Namun, situasi berbalik ketika masuk babak kedua. Imbas kekalahan, Jay Edzes DKK menempati peringkat ketiga sambil mengantongi 70 angka. Venezia harus menjalani play-off guna memperebutkan slot di Serie A. Mereka akan bersaing dengan Cremonese, Palermo, Sampdoria, serta Brescia untuk mendapatkan tiket promosi. Como promosi ke Serie A, kans abroad pemain timnas Indonesia bertambah. Kabar baik bagi para pemain timnas Indonesia, salah satu klub yang dimiliki pengusaha Indonesia berhasil menembus kompetisi tertinggi Liga Italia, Serie A. Yap, klub Como resmi menyabet tiket promosi dari Serie B ke Serie A musim depan 2024-2025. Klub yang dimiliki bos Jarum Group Michael Hartono itu bertengger di runner-up akhir klasemen Serie B musim 2023-2024. Walhasil Como otomatis promosi tanpa melalui jalur play-off. Sedangkan untuk klub pemain timnas Indonesia Jay Edzes yaitu Venezia FC harus berlanjut ke babak play-off karena cuma bertahan di posisi ketiga klasemen akhir. Jay Edzes DKK perlu berjuang mengamankan satu tiket dari tim pesaing peringkat ketiga hingga 8 klasemen. Lawan dari Venezia ialah Cremonese, Catanzaro, Palermo, Sampdoria hingga Brescia. Perayaan Como setelah mengangkat trofi promosi untuk Serie A Italia 2023-2024. Kembali ke topik pembahasan, untuk Como sukses mendapatkan tiket ke Liga Italia musim depan. Sehubungan dengan itu, membuka juga kans abroad bagi para pemain timnas Indonesia. Yap, jalinan relasi pemain serta pemilik klub asal Indonesia memang kerap tersaji dalam sejarah. Sosok yang membuktikan hal tersebut ialah Syamsir Alam, pemain timnas Indonesia U23 pada tahun 2011 silam. Pemain timnas Indonesia pada masanya, Syamsir Alam jebolan SAD Uruguay ini sempat membela dua klub abroad yaitu CS Vise dan DC United. Secara fakta, dua-duanya terdapat sumbangsi pengusaha Indonesia sebagai pemilik saham klub. Saat Syamsir hijrah ke Vise tahun 2011 silam, saham klub waktu itu dimiliki oleh Bakria Group. Selain Syamsir, klub kasta kedua Liga Belgia tersebut juga mendapatkan tanda tangan Alvin Tuasalamoni hingga Yandi Sofyan. Namun kini bekas klub milik Bakri Group tersebut telah bangkrut setelah berganti pemilik pada awal musim selanjutnya 2014-2015. Adapun di sela-sela karier bersama Vise, Syamsir Alam juga pernah menghinggap ke klub milik pehusa lainnya. Di paruh musim 2013-2024, striker yang kini berusia 31 tahun tersebut dipinjamkan ke DC United, klub Major League Soccer MLS Amerika Serikat. Saat itu juga DC United di bawah kepemilikan Erick Thohir. Kita ketahui pria yang saat ini menjabat Ketua Umum Ketum PSSI memang aktif sebelumnya dalam dunia usaha. Selain DC United, nama Erick Thohir juga sempat beken saat membeli Inter Milan pada 2016 silam. Adapun kiprah Syamsir Alam bersama klub milik Erick Thohir waktu itu hanya berjalan selama paruh musim. Selanjutnya Syamsir Alam kembali ke CS Vise sehingga berstatus tanpa klub di akhir musim 2014-2015.
Dengan percontohan Syamsir Alam, hal ini membuktikan relasi antara pengusaha dan pemain Indonesia saat terjalin besar. Dengan demikian, promosinya Como bisa membawakan pemain timnas Indonesia untuk abroad lebih tinggi. Tentu ini termasuk barang menggiurkan, karena berkesempatan merasakan atmosfer Serie A Italia. Terlebih Como sendiri telah membuktikan dengan beberapa staf pelatihnya merupakan bakat dari Indonesia. Sebut saja ex-striker timnas Indonesia Kurniawan Dwi Yulianto. Yap, kurus julukan Kurniawan kini menjadi staf kepelatihan dari Como U19. Cek fakta, apakah pemain Guinea curi umur saat lawan timnas U23 Indonesia? Drama pasca laga pertandingan play-off Olimpiade Paris 2024 antara timnas U23 Indonesia versus Guinea kini terus berlanjut. Setelah sorotan tentang pelanggaran yang berbuah penalti hingga jahitan kepala dari Witan Sulaiman, terkini publik jagat maya dihebohkan soal dugaan pencurian umur pemain Guinea saat melawan timnas U23 Indonesia. Benarkan pemain yang bernama Alsenyi Soumah ini telah berusia 25 tahun saat pertandingan melawan timnas U23 Indonesia? Berikut faktanya. Alsenyi Soumah diketahui turut mencatatkan penampilan dalam pertandingan yang berakhir kemenangan Guinea tersebut. Pelatih Kaba Diawara memasukkan Alsenyi Soumah dari bangku cadangan tepat pada awal babak kedua. Pemain itu menggantikan Facien Conte yang kerap mendapatkan perawatan pada babak pertama. Lantas penampilan Alsenyi Soumah mewarnai sisi sayap kiri penyerangan Guinea hingga laga berakhir. Kini, sosok Alsenyi Soumah menjadi perbincangan soal dugaan pencurian umur. Dugaan ini bermula ketika laman SofaScore atau kerap digunakan untuk menyimak live skor pertandingan, mencantumkan data Alsenyi Soumah berusia 25. Namun setelah dicek fakta, ternyata data tersebut merujuk kepada sosok Alsenyi Soumah yang lain. Yap, jadi terdapat dua pemain asal Guinea yang bernama Alsenyi Soumah. Untuk Alsenyi Soumah yang pertama, memang berusia 25 tahun dan membela klub lokal Guinea, Kaloum FC. Ia memang pernah menjadi bagian skuad timnas Guinea U17 hingga U20 di era tahun 2015-2017 lalu. Walhasil patut dipahami mengapa terdapat kesalahan input data dari pihak SofaScore. Sedangkan untuk Alsenyi Soumah yang kedua, merupakan pemain berusia 23 tahun dan membela klub lokal, Horoya Aceh. Ialah pemain yang tampil saat melawan timnas U23 Indonesia kemarin. Pasalnya Alsenyi Soumah juga terlihat bergerak di posisi sayap kiri penyerangan Guinea. Berbeda dengan Alsenyi Soumah yang berusia 25, lebih kepada gelandang bertahan. Walhasil dengan cek fakta tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap tiket ke Olimpiade Paris 2024. Guinea tetap menggantikan posisi yang bisa didapatkan timnas Indonesia dalam penyisihan grup A Olimpiade Paris 2024. Perwakilan Afrika itu akan dikepung oleh tim kuat sekelas tim tuan Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Faktanya, timnas Guinea telah menjajal salah satu kekuatan pesaing grupnya. Namun pertandingan itu berlangsung dengan kekalahan mengenaskan atas lawan. Ialah Amerika Serikat yang menjadikan Guinea bulan-bulanan dengan skor telak 3-0. Kendati demikian, untuk kiprah lawan timnas Indonesia perlu diapresiasi untuk Olimpiade Paris 2024. Pasalnya Guinea mampu memecah rekor buruk selama 60 tahun. Yap, serupa dengan timnas Indonesia, pihak Guinea juga absen lama dari Olimpiade. Terakhir kali Guinea tampil dalam Olimpiade ialah saat edisi Tokyo 1964. Kini Guinea menjadi tim perwakilan Afrika nomor 4 setelah Mesir, Mali dan Maroko yang sebelumnya dipastikan lolos juga ke Paris Juli 2024 mendatang. Shin Tae-yong ungkap rencana cari pemain naturalisasi lagi. Shin Tae-yong ingin fokus menatap agenda terdekat bersama timnas Indonesia.
Berdasarkan rencana, Timnas Indonesia akan melakoni 2 pertandingan sisa 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjamu Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Selatan. Sebelumnya, PSSI masih mengurus naturalisasi dari 3 pemain keturunan. Ketiganya adalah Maarten Paes, Calvin Verdon, dan Jens Wijven. Untuk Maarten Paes, kiper FC Dallas itu selangkah lagi bisa berseragam Timnas Indonesia. Kini Maarten Paes sudah berstatus sebagai warga negara Indonesia WNI usai menjalani sumpah kewarganegaraan Selasa 30 April 2024. Sebelumnya, naturalisasi Maarten Paes dilaporkan terbentur aturan FIFA. Lantaran, kiper FC Dallas itu ternyata sempat membela timnas U21 Belanda pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021 yang saat itu usianya sudah memasuki 22 tahun. Berdasarkan regulasi FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain baik itu tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Maka dari itu, naturalisasi Maarten Paes disebut harus dibawa ke pengadilan arbitrase olahraga CAS. Sementara untuk Calvin Verdonk dan Jens Wijven, naturalisasi keduanya baru melalui tahap awal. Arya Sinulinga mengatakan PSSI akan berusaha merampungkan naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Wijven secepat mungkin. Calvin Verdonk yang berposisi sebagai bek kiri saat ini tercatat membela NEC Nijmegen. Bersama NEC Nijmegen, pemain kelahiran Belanda itu total sudah tampil dalam 122 laga dengan koleksi 7 gol dan 7 assist. Sedangkan Jens Wijven membela Dordrecht U21. Pemain berusia 18 tahun tersebut diketahui beroperasi di lini depan alias striker. Di Dordrecht U21, Wijven sudah tampil dalam 19 pertandingan dengan koleksi 6 gol di 2023 per 2024. Ada peran Argentina dalam perjalanan heroik Timnas U23 Indonesia. Garuda Muda baru saja selesai menjalani laga play-off Olimpiade 2024 melawan Guinea. Meski kalah, pasukan Shin Tae-yong sukses membuat kejutan di Piala Asia U23 2024. Datang sebagai debutan, mereka memulangkan Australia dan Korea Selatan di turnamen tersebut. Langkah krusial Shin dengan berani memang pemain muda di timnas senior mulai menunjukkan hasil. Erick Thohir menjelaskan pihaknya akan berusaha untuk menjaga pemain-pemain muda ini tetap di jalur yang tepat. Menurutnya, Indonesia saat ini memiliki generasi emas dan hal ini perlu dimaksimalkan dengan baik. Salah satu yang sudah mereka lakukan adalah dengan menempa pemain di luar negeri sebelum turnamen. Setelah proses yang mereka lalui, pencapaian di Piala Asia U23 2024 jadi bukti bahwa mereka memiliki potensi. Apalagi, Garuda Muda tampil dengan penuh kepercayaan diri saat harus menghadapi tim yang lebih kuat. Erick menambahkan, perlu langkah yang tidak bisa untuk memberikan dampak positif pada pemain. Salah satu yang sudah mereka lakukan adalah dengan menggelar laga uji coba melawan Argentina. Meski kalah dengan skor 0-2 di laga tersebut, timnas Indonesia yang diisi banyak pemain muda memiliki mentalitas yang teruji. Kami juga ada pemikiran out of the box karena sepak bola melibatkan mentalitas, kata Erick Thohir. Jadi ketika kami membawa Argentina waktu itu ke Indonesia untuk bermain dengan timnas Indonesia di mana pemainnya masih sangat muda saat itu. Juga membentuk mentalitas yang baik kepada pemain kami. Ketika kami bisa menghadapi Argentina, kita bisa menghadapi siapapun, pungkasnya. Pujian media Amerika untuk Timnas U23 Indonesia. Di perebutan tiket terakhir menuju Olimpiade tahun ini, mereka harus menyerah dari Guinea dengan skor 0-1. Namun,
Secara keseluruhan mereka sudah mencatatkan prestasi di Piala Asia U23 2024. Rizky Ridho DKK menjadi salah satu tim yang mendapatkan sorotan positif dari ajang tersebut. Tentunya, ini jadi modal penting agar generasi muda timnas tersebut bisa terus berkembang di masa depan. Apalagi, Shin Tae-yong membawa pasukan dengan rataan umur kedua termuda di turnamen ini. Media global asal Amerika Serikat, ESPN, ikut mengirimkan pujian kepada Garuda Muda. Meski gagal menembus Olimpiade, mereka layak mendapatkan pujian. Bahkan, pasukan Shin Tae-yong melangkah dengan cukup brilian di ajang tersebut. Pada akhirnya, berdasarkan hasil dari playoff tersebut, Guinea mungkin pantas mendapatkan tiket ke Paris akhir tahun ini. Namun, hal itu tidak boleh menghilangkan apa yang telah dicapai Indonesia sejak mereka melakukan kampanye debut yang brilian di Piala Asia U23 2024, bunyi laporan ESPN. Masih dari sumber yang sama, Garuda Muda memang terlihat kelelahan dari segi fisik dan mental saat tiba di Paris. Semua usaha sudah dilakukan oleh tim tapi memang kehilangan beberapa pemain kunci semakin memukul langkah Indonesia. Indonesia seperti kehabisan tenaga. Mungkin mereka sudah hampir sampai namun belum cukup untuk menjadi tim yang cukup baik untuk tampil di Olimpiade. Hal ini seharusnya tidak mengurangi apa yang telah mereka capai belakangan ini, lanjut media tersebut. Sejauh ini, Timnas U23 Indonesia membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka harus bangga dengan pencapaian yang sudah didapatkan hingga saat ini. Tugas selanjutnya adalah menjaga konsistensi di timnas senior agar bisa semakin berkembang. Ketika mereka melihat kembali perjalanan impian mereka yang membuat seluruh bangsa berani untuk percaya untuk sementara waktu. Indonesia harus melakukannya dengan penuh kebanggaan. Bahkan jika mereka tidak akan kembali ke Paris akhir tahun ini, tutup ESPN.